Halo guys, kembali lagi bersama saya Ira dalam Diskas Suara. Kali ini saya masih akan membahas seputar persiapan pendaftaran LPDP. Jadi kemarin itu ada yang request nih, kira-kira untuk mahasiswa kalau ingin mempersiapkan pendaftaran LPDP ini sejak masih mahasiswa, kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan? Oke, aku akan bahas itu pada kali ini. Sebenarnya memang persiapan beasiswa LPDP itu bisa terbagi persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Kalau persiapan jangka pendek itu lebih ke dokumen-dokumen yang bisa kita siapkan dalam jangka waktu singkat ya. Mendekati hari H itu mungkin nggak apa-apa, kayak misalnya transkrip nilai itu bisa kita siapkan karena kita emang udah dapat itu dari kampus gitu. Nah, kalau persiapan jangka panjang ini nih yang akan aku kupas lebih jauh karena sebenarnya memang sudah bisa dipersiapkan sejak kita masih mahasiswa. Untuk tahu apa aja, sebelum aku membahas apa aja yang perlu dipersiapkan sejak masih mahasiswa, kita breakdown dulu alur dan syarat seleksi LPDP. Seleksi LPDP itu kan ada 3 tahap, ada seleksi administrasi, ada seleksi tes bakat skolastik, dan juga ada seleksi substansi atau seleksi wawancara. Nah, mungkin kita bisa breakdown dari seleksi administrasi ini aja untuk melihat apa aja nih sebenarnya yang kita butuhkan untuk mendaftar LPDP yang bisa kita persiapkan sejak masih mahasiswa. So, mari kita lihat. Selain data diri yang kita isi, data diri dan data keluarga yang kita isi, di sini ada kekuatan atau kelebihan yang kita miliki, kelemahan atau kekurangan, pengalaman membanggakan, pengalaman kurang membanggakan, kemudian ada juga hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja, kemudian ada tugas di luar ruang lingkup dan yang seharusnya, pembeda dari peserta lainnya, dan juga poin riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman organisasi, mulai dari ada jenis jenjang pendidikan, jenis organisasi, dan juga posisi yang perlu kita isi, ada juga prestasi, juga ada bahasa yang kita kuasai, dan pengalaman pelatihan atau workshop, ada juga pengalaman riset, ada karya ilmiah, konferensi dan seminar, kemudian ada penghargaan, pemberi rekomendasi, kemudian ini ada beberapa dokumen yang perlu disubmit, ada ijazah, ada transkrip, ada KTP, sertifikat bahasa asing, KK, kemudian juga ada surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, ada surat pernyataan. Jadi bisa kita simpulkan nih bahwa dari persyaratan-persyaratan LPDP yang tadi kita lihat sekilas, persiapan yang bisa kita lakukan sejak masih mahasiswa yang pertama adalah menabung pengalaman, entah itu pengalaman organisasi, pengalaman lomba, penelitian, kemudian menulis karya ilmiah ya lebih tepatnya, kemudian pelatihan atau workshop, seminar, ataupun pekerjaan. Nah, kalau mengandalkan IPK aja apa yang tidak cukup? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, tidak cukup karena untuk membuktikan soft skill yang kita miliki tidak bisa hanya dilihat dari IPK. Akan lebih konkret lagi kalau misalkan kita punya pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita lakukan seperti organisasi ataupun yang tadi sempat disebutkan itu. Karena kan kita akan mengenalkan diri kita ke orang baru nih. Untuk membuat mereka lebih yakin tentunya akan lebih bagus lagi kalau misalkan kita punya pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita lakukan gitu. Nah, kemudian apakah harus terisi semua pengalaman-pengalaman tadi yang ada di form seleksi administrasi? Jawabannya sebenarnya nggak harus. Kalau nggak punya ya nggak harus diisi juga gitu. Tapi ibaratkan sebuah perkalian nih, semakin besar salah satu angka pengali pasti hasilnya juga akan semakin besar. Jadi kalau misalkan kita mengisi semua poin-poin tadi itu justru akan lebih bagus. Kalau nggak bisa mengisi semuanya, minimal adalah beberapa yang bisa kita isi, entah itu organisasi atau lomba-lomba, dan itu disesuaikan dengan minat kalian masing-masing. Dan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman itu, sebenarnya modal awalnya adalah kemauan. Mungkin ada yang merasa bahwa kita takut untuk berorganisasi karena kita nggak pandai bersosial, gitu. Kita nggak biasa berbaur dengan banyak orang. Gitu. Menurut aku,
seharusnya kalau kita memang merasa ada kekurangan dalam diri kita, itu justru saatnya kita harus melatih itu dengan menambah jam terbang di tempat yang memang strategis untuk melatih skill tersebut. Kalau misalnya kita nggak pandai dalam hal bersosial, justru kita harus terjun langsung ke tempat di mana kita harus bersosial, misalnya lewat organisasi itu gitu. Dengan adanya kemauan di awal, pasti itu kepercayaan diri akan datang secara perlahan gitu. Beberapa orang mungkin merasa minder atau insecure yang membuat mereka ragu untuk mencoba sesuatu. Menurutku kita perlu mengurangi rasa minder itu, dan untuk rasa insecure lebih baik kita melihat sisi baiknya. Mungkin kalian udah pernah dengar yang dikatakan oleh Maudy Ayunda bahwa insecure itu sebenarnya bagus. Insecurity itu sebenarnya membuahkan ambition. Dan dari insecurity itu merasa tidak tahu apa-apa, merasa tidak bisa apa-apa, itu membuat saya haus dan lapar akan pengetahuan dan juga untuk bisa tumbuh. Tips lainnya juga, jangan menunggu bola. Kadang ada beberapa orang yang karena mereka merasa minder gitu, jadi mereka nggak berinisiatif untuk mengambil sebuah kesempatan gitu. Ada yang mungkin menunggu disuruh dosen, ikut lomba karena dipaksa dosen. Menurutku kebiasaan-kebiasaan seperti itu perlu dikurangi. Akan lebih bagus lagi kalau kita mau men-challenge diri kita untuk mengambil setiap kesempatan-kesempatan yang kita itu udah tahu bahwa itu menguntungkan buat kita dan kita punya kapasitas untuk ikut itu gitu. Apalagi sekarang kan di kampus-kampus itu ada program Kampus Merdeka yang menawarkan banyak sekali program keren yang dulu itu nggak ada gitu. Misalnya ada program pertukaran mahasiswa, ada program magang, penelitian, yang di situ mahasiswa itu lebih banyak difasilitasi dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang dulu sebelum ada program Kampus Merdeka ini. Yang kedua, totalitas dalam setiap peran. Walaupun kita nih udah mengambil setiap kesempatan untuk mencoba hal-hal baru, mencoba berbagai macam pengalaman, organisasi, lomba, penelitian, tapi kalau kita nggak totalitas di dalamnya, itu akan nggak baik juga. Hasilnya juga nggak akan maksimal. Tapi hal sekecil apapun kalau dilakukan dengan totalitas, pasti hasilnya bagus, dan juga itu akan berpengaruh ke hal-hal yang lebih besar, yang mana itu akan membuka ke kesempatan-kesempatan yang lebih besar buat kita. Misalnya aja kita totalitas di kelas gitu. Kita menunjukkan sisi kerjasama yang baik dengan teman atau keaktifan kita di kelas, itu akan berpengaruh di kegiatan-kegiatan di luar yang barangkali kita jadi dipercaya di organisasi untuk memegang jabatan atau tanggung jawab yang besar. Atau contoh lainnya mungkin dari totalitas kita di kelas, kita jadi dipercaya oleh dosen, sehingga juga semakin berpeluang untuk mencoba berbagai macam pengalaman. Kemudian yang ketiga, explore lebih dalam tentang minat diri. Jadi selagi kalian masih mahasiswa nih, masih punya kesempatan dan waktu lebih banyak untuk mengeksplor diri kita sebenarnya maunya itu kemana, biar nanti setelah lulus itu kita nggak kelimpungan gitu, nggak merasa terlambat ketika kita harus mengejar pengalaman yang berkaitan dengan apa yang ingin kita tuju di pasca kelulusan S1 itu gitu. Jadi selain mencoba banyak hal, juga perlu sambil lalu melakukan refleksi diri, di mana hal ini memudahkan dalam memilih pengalaman yang linear dengan planning S2 ke depan. Kemudian untuk yang keempat, belajar bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui, dalam pendaftaran LPDP ini kita memerlukan sertifikat TOEFL yang perlu kita serahkan. Jadi kita bisa belajar lebih awal untuk mempersiapkan tes TOEFL tersebut. Kemudian yang terakhir nih, yang bisa kita persiapkan selama mahasiswa, menjaga relasi yang baik dengan dosen. Oke, ini mungkin terkesan agak sepele, tapi sebenarnya ini pengaruhnya bisa cukup besar juga gitu.
baik itu untuk membangun kepercayaan dosen kepada kita, sehingga nantinya itu kita jadi berkesempatan untuk diajak atau ditawarkan kerjasama ataupun beberapa kegiatan dengan dosen, yang itu pastinya akan menambah CV kita, gitu, menambah catatan pengalaman di CV kita, dan juga akan nanti memudahkan ketika kita akan meminta surat rekomendasi dari dosen, gitu. Jadi karena di LPDP ini salah satu syaratnya adalah mengumpulkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau dosen. Jadi kalau kita misalnya memiliki relasi yang baik dengan dosen, ketika kita minta surat rekomendasi dari beliau, itu kita akan lebih mudah menerima jabaran rekomendasi yang bagus, karena dosen tersebut mengetahui betul-betul kinerja kita seperti apa. Tapi walaupun saya menjelaskan beberapa hal yang perlu dipersiapkan sejak masih mahasiswa, bukan berarti kalian yang udah lulus dan mau mendaftar LPDP rasa minder untuk daftar LPDP, karena kembali lagi nggak ada patokan yang pasti terkait apa aja kriteria seseorang bisa lulus LPDP. Dan ada juga faktor keberuntungan yang bermain di sini. Jadi jangan patah semangat. Dan buat kalian para mahasiswa, silakan manfaatkan waktu yang kalian punya selagi masih mahasiswa ini untuk menabung banyak pengalaman dan mengasah skill kalian. Sekalipun nanti kalian nggak jadi nih daftar beasiswa, itu tetap akan berguna untuk kalian melamar pekerjaan dan berkarir di tempat lainnya. Oke, mungkin itu aja. Kalau kalian masih punya pertanyaan terkait LPDP, bisa banget kalian komen di kolom section di bawah. Kalian bisa bertanya apapun, atau bisa DM di Instagram saya yang ada di description box. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, karena dukungan kalian itu sangat berarti buat saya. Terima kasih.